Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diki Adahari dan satu rekan teman saya Siti Salbiah. Kami selaku kelompok 9 ingin menjelaskan tentang merancang sistem karir. Pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh saya yaitu Diki Adahari dan selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Salbiah. Pembahasan pertama yaitu perancang sistem karir terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem karir, yang kedua ada manfaat sistem karir, yang ketiga ada perancangan sistem, yang keempat ada hubungan pengembangan karir dengan prestasi kerja. Hal-hal yang terbagi dalam sistem karir terbagi menjadi 6. Yang pertama ada experience, yang kedua ada interest, yang ketiga ada values, dan yang keempat ada education, yang kelima ada skills, yang keenam ada goals. 7 keterampilan yang akan memudahkan berkarir. Yang pertama ada memperbaiki keterampilan berkomunikasi. Yang kedua ada menguasai keterampilan menulis teknis. Yang ketiga yaitu melatih keterampilan berbicara di depan publik. Yang keempat yaitu mengasah keterampilan kepemimpinan. Yang kelima meningkatkan kemampuan analitis. Yang keenam terus belajar keterampilan teknologi, dan yang terakhir yaitu kemampuan membangun jaringan dan hubungan. Selanjutnya yaitu sistem karir. Salah satu unsur penting dalam manajemen SDM adalah perencanaan karir karyawan. Perencanaan karir karyawan adalah suatu proses yang bertujuan agar karir tenaga kerja dapat dikembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga bisa berfungsi dengan baik dan optimal bagi perusahaannya. Sistem karir dikaitkan dengan permasalahan yang telah dijelaskan. Perumusan sistem karir dapat membawa beberapa manfaat berikut. Yang pertama, semua karyawan dapat memperoleh kesempatan yang sama dan memadai untuk mengembangkan keterampilannya, mempelajari hal-hal yang baru, dan juga memperluas wilayahnya dan wawasannya juga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, seluruh karyawan dapat dikembangkan menurut jalur yang tepat sesuai minat dan karakteristiknya, sehingga karyawan dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan minat dan karakteristiknya tersebut. Hal ini dapat menumbuhkan rasa puas dan rasa aman, menciptakan iklim kerja yang sehat sehingga menurunkan turnover dan memperbaiki prestasi kerja karyawan. Yang ketiga, pengembangan karyawan dapat berjalan secara baik, komprehensif, dan lancar sehingga semua tingkatan dan organisasi, mulai dari tingkat pelaksanaan hingga pimpinan puncak, dapat diisi dengan karyawan kemampuan handal. Manfaat sistem karir. Bagi karyawan maupun perusahaan, sistem karir dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi karyawan, mengembangkan potensi kemampuan dan keterampilannya. Yang kedua, mengetahui jalur pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Yang ketiga, mendapat pelatihan yang sesuai dengan arah pengembang karirnya. Yang kedua yaitu ada bagi perusahaan. Untuk yang perusahaan, yang pertama ada mengendalikan tingkat keluar masuk atau turnover rate. Yang kedua ada membantu terlaksananya program kaderisasi. Yang ketiga yaitu mengetahui dan mengantisipasi keinginan dan bakat tenaga kerja. Yang keempat yaitu mengetahui sejak awal tenaga kerja yang kurang atau tidak terampil, juga tenaga kerja yang tidak produktif, sehingga dapat diambil tindakan segera. Selanjutnya di sini ada gambar sistem karir. Di sini ada manajemen karir. Manajemen karir terbagi menjadi 3. Di sini ada pengertian, ada tujuan, dan ada tahapan. Manajemen karir terbagi menjadi 2, ada perencanaan karir dan pengembangan karir. Perencanaan karir terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada manfaatnya. Dan yang pengembangan karir juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada diklat, yang kedua ada non-diklat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Salbiah. Proses perancangan sistem karir diawali dengan perancangan jalur karir, kemudian dilanjutkan dengan perancangan program kaderisasi.
Proses perancangan karir dapat dijelaskan berikut ini. 1. Perancangan jalur karir. Jalur karir adalah jalur yang menghubungkan satu posisi dengan posisi yang lain. Secara visual, jalur karir menunjukkan keterkaitan antara suatu jabatan dengan jabatan lainnya. Berdasarkan hubungan logis antara jabatan-jabatan yang ada, dilihat dari isi tugas-tugas yang dijalankan, hierarki posisi di dalam struktur organisasi, jenis tugas struktural atau fungsional. Program kaderisasi dirumuskan setelah rancangan jalur karir terbentuk. Melalui program kaderisasi ini, jika dalam organisasi terdapat jabatan kosong yang perlu diisi, maka dapat diketahui karyawan-karyawan yang sesuai untuk menepati jabatan tersebut. Program kaderisasi atau disusun untuk memeriksa dan menyiapkan kandidat karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan yang ada dalam perusahaan. Pemeriksaan kesesuaian tersebut akan menunjukkan 1. Individu atau karyawan mana yang paling sesuai untuk dicalonkan menepati suatu posisi atau jabatan. 2. Kemampuan atau kualifikasi apa yang perlu ditambahkan oleh kandidat agar sesuai dengan persyaratan posisi atau jabatan. Jika seseorang sudah siap memikul tanggung jawab, ada 7 hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu prestasi kerja yang memuaskan, pengenalan oleh pihak lain, kesetiaan pada organisasi, pemanfaatan sponsor, dukungan para bawahan, pemanfaatan kesempatan untuk bertumbuh berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. 1. Pendidikan karir. 2. Informasi karir. 3. Konseling karir. Pendidikan karir bisa melalui keikutsertaan karyawan pada seminar-seminar pendidikan pelatihan. Informasi karir menyediakan informasi tentang struktur organisasi, uraian jabatan. Konseling karir, bimbingan karir melalui bimbingan konseling sosialisasi SOP. Faktor penentuan keberhasilan karir. 1. Keterampilan sesama belajar. 2. Keahlian mastery. 3. Pelatihan ulang. 4. Continual employability. Kemampuan mendapatkan pekerjaan secara kesinambungan. 5. Keberhasilan psikologis. Langkah-langkah pengembangan karir. 1. Kinerja. Prestasi kerja adalah hal yang utama bagi karyawan. 2. Exposure. Pandai mempromosikan diri. 3. Ranking. Permintaan berhenti untuk melanjutkan pekerjaan di perusahaan lain. 4. Dedikasi, kesetiaan jangka panjang. 5. Mentor dan sponsor. Meminta bimbingan karir informal dan mengharap dukungan pada orang yang berpengaruh dalam perusahaan tempat bekerja. 6. Edukasi, pendidikan, latihan, kursus tambahan yang bertujuan menambah keahlian dan keterampilan karyawan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf.